kami di sini pemirsa Caca dan Bayu. Sekarang saya ke Prof Makarim. Prof, bagi yang mengerti isu pertahanan dan hubungan internasional, jawaban dari masing-masing paslon sudah bisa membuat masyarakat terpesona tidak? Atau bagi yang tidak mengerti masalah ini, mengingat yang dibicarakan anggaran triliunan, di kantong masyarakat mungkin cuma ada 20.000 ini, bagaimana Prof? Memang apa yang dikemukakan tadi memang menarik ya. Tapi kalau kita biasa mengikuti kasus pemilihan umum ini, memang salah satu faktor yang ikut diamati oleh publik itu juga adalah mengenai anggaran pertahanan, ya. Karena memang anggaran pertahanan memang jumlahnya itu selalu dimonitor oleh semua embassy itu selalu memonitor itu ya, dengan itu dia mudah mengikutinya. Nah kedua, di situ juga melihat bagaimana concern ataupun prioritas pemerintah itu terhadap masalah-masalah pertahanan. Ya. Nah, jadi oleh karena itu memang itu bisa mempengaruhi para pemilih mengenai karakter daripada pimpinan yang akan datang, gitu ya. Jadi di situ jadi indikasi bagaimana sebenarnya keinginan daripada pribadi yang akan terpilih nanti itu. Jadi ini berpengaruh ini Mbak, ini ya, terutama pada periode-periode pemilihan umum itu. Jadi anggaran pertahanan itu pasti jadi salah satu faktor yang diperhitungkan oleh banyak orang ya, terutama analisa-analisa politik dalam negeri. Nah kedua yang saya perhatikan juga ya, yaitu bahwa masalah-masalah pertahanan ini kan juga banyak menjadikan ingin orang jelas mengenai kondisi pertahanan ya yang sementara ini tidak terbuka secara menyeluruh di media massa ya. Nah ini dicoba oleh semua pihak untuk mencoba membuka ini gitu Pak, untuk mengetahui gitu. Nah ini juga merupakan faktor yang sangat penting buat calon-calon ini. Gitu. Oke, baik. Berarti puas ya kelihatan semuanya ya. Kita ke Prof Hamdi Muluk lagi ya. Prof, saya ketika Anda menyatakan di awal tadi bahwa adalah sebuah kewajaran kalau misalnya Pak Prabowo sebagai incumbent mendapatkan serangan dari paslon 1 dan 3 begitu. Tapi dalam beberapa momen awal Pak Prabowo kan menyampaikan kesetujuannya pada apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Apakah ini bentuk strategi atau mungkin ini juga sebagai amplifikasi otentik tadi apa yang disampaikan oleh Bang Dahlia? Kalau misalnya Pak Prabowo menyatakan setuju akan setuju saja, ya tidak gitu. Iya, kalau kita lihat tadi positioning yang mau disampaikan Pak Prabowo ya, mungkin dia sadar juga dia akan diserang begitu, dan mungkin amunisi untuk membalasnya itu mungkin dengan urutan waktu yang pendek itu, walaupun tadi Anies men-challenge-kan sependek apapun waktu yang namanya debat itu adu retorik kira-kira begitu. Tapi kalau kita lihat positioning-nya Pak Prabowo tadi kan dia mencoba menempatkan dirinya, saya sudah melakukan banyak hal, saya negarawan dan saya tidak akan mengambil porsi sebenarnya berdebat gitu. Ya, el-elan kira-kira gitulah, el-elan gitu. Jadi kalau menurut saya itu masuk akal ya saya afirmasi saja gitu. Nah, tapi betul bahwa dalam debat itu memang unsur adu retorika itu memang penting gitu. Jadi mungkin saya membayangkan bahwa hari ini orang melihat posisi Pak Prabowo dalam adu retorik, katakanlah kalah dari 1 dan 3 kira-kira begitu. Nah tapi kan bahwa nanti ini akan mempengaruhi elektabilitas hal yang lain lagi. Karena penilaian orang terhadap elektabilitas lebih dari sekedar debat gitu. Gitu. Okay. Ya. Tapi ya mungkin itu yang kita lihat hari ini gitu. Oke, baik. Nah, sebelum menjawab ya Bang Dahlia dan juga nanti kita juga meminta tanggapan dari Pak Sukamta dan juga Bang Andreas. Ini ada tanggapan atau mungkin pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Tadi sudah ada perwakilan dari Universitas Paramadina ya. Sekarang kami beri kesempatan pada rekan dari Universitas Jayabaya. Sudah ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ya. Teman-teman? Tapi mikrofonnya di sini ya, mungkin Bayu tolonglah Bayu. Oh iya, oke. Makasih. Siapa? Siapa yang mau memberi? Oke, silakan.
Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Franky Lase. Di sini saya mau memberikan sedikit pertanyaan saja terkait apa yang terjadi di debat Capres pada malam hari ini. Yang mungkin paling di-highlight adalah terkait bagaimana hoax yang mungkin bisa dibilang muncul yang seperti yang telah disampaikan oleh Prabowo dan juga Pak Anies yang mengatakan bahwa adanya di antara mereka tidak ada yang permasalahan personal yang dimana ini cuman masalah yang harus diungkapkan di depan publik. Namun mungkin di sini saya juga mau menyampaikan pandangan sebagai seorang mahasiswa bahwa memang seperti yang telah disampaikan ada hal-hal yang memang harus dirahasiakan, ada juga yang tidak harus dirahasiakan. Yang dimana bahwa seperti keuangan memang harus disampaikan ke publik, namun bagaimana semua dan sebagainya itu seperti operasinya dan sebagainya mungkin perlu diprivasikan. Nah untuk itu mungkin juga mau bertanya kepada tim ses Pak Anies, ya. Benar sekali tadi disampaikan bahwa fakta yang telah dia sampaikan itu kemungkinan besar adalah fakta yang sebenarnya. Karena Pak Prabowo tidak menampilkan apa benar sekali jawaban yang ataupun fakta yang benar. Jadi apakah itu bermaksud fakta yang dia sampaikan ketika tidak ada fakta lain yang mungkin hal itu adalah hal yang benar, apakah yang dia sampaikan itu benar-benar fakta gitu? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Saya muter lewat sini aja. Ya udah. Ayo kembali lagi Bayu. Ini tadi sebenarnya pertanyaannya mungkin dijawab dulu Bang Daniel ya. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa ya. Sebenarnya ketika performa malam hari ini seakan-akan perspektifnya itu adalah Pak Prabowo diserang. Permasalahan ini akan selesai di debat atau nanti ke bawah-bawah ini ke belakang? Karena ini mungkin debat yang terintens ya dari yang sudah diselenggarakan, seperti apa? Ya, debat selesai di sini, tapi terkait dengan data dan fakta palsu itu harus diklarifikasi. Kenapa? Karena itu berdampak buruk tentu terkait dengan etika kita sebagai bangsa. Ya, jadi kalau Anda bicara di depan publik, apalagi Anda calon presiden, menggunakan data palsu untuk menjatuhkan orang lain, maka etika Anda sebagai capres itu bermasalah. Kenapa? Karena salah satu yang tidak boleh dilakukan itu adalah menampilkan fakta dan data yang penuh kebohongan. Dan itu tadi ditampilkan oleh Pak Anies secara masif. Tambah lagi etika terkait dengan hal yang simpel dalam pertahanan, yaitu faktanya memang banyak yang dirahasiakan, kemudian memang ada juga yang harus terbuka. Nah, tapi Mas Anies menggunakan kata-kata tidak ada yang rahasia dalam pertahanan. Itu fatal sekali. Artinya beliau tidak dalam posisi negarawan. Beliau seperti politisi yang hanya berburu elektoral, dan itu berbahaya bila kemudian karakteristik niretika seperti ini memimpin Indonesia. Oleh sebab itulah Pak Prabowo menunjukkan dengan terang dan beliau nyatakan ya tidak semua bisa saya ungkapkan. Tidak semua, kemudian beliau menyebutkan juga, Anda bicara etika, kemudian Pak Prabowo menyindir Mas Anies itu sebenarnya ungkapan, loh ini Anda pakai kaca dong, begitu loh kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang Daniel ya. Nanti juga pertanyaan pada tim ses nomor urut 1 ya, dari pertanyaan dari teman mahasiswa tadi juga akan kami berikan. Tapi kami jeda terlebih dahulu menuju Istana Debat Capres 2024 akan kembali sesaat lagi. Ya, ini jadi sesi terakhir di menuju Istana Debat Capres 2024 malam hari ini. Kita akan langsung menuju para tim ses untuk menyampaikan closing statementnya, tapi sekaligus Pak Sukamta bisa menjawab tadi pertanyaan dari rekan mahasiswa sebelum menyampaikan closing statement dan meng-highlight apa yang terjadi di debat malam hari ini. Baik, terima kasih. Jadi memang betul yang disampaikan bahwa tampaknya ada salah
tangkap dari Pak Prabowo dan juga mungkin Bang Daniel terhadap statement Pak Anies. Jadi yang dimaksud Pak Anies itu mengatakan bahwa anggaran 700 triliun itu adalah anggaran selama 5 tahun terakhir Kemhan TNI. Bukan anggaran untuk beli pesawat bekas. Jadi saya kira ini perlu dicerna dengan hati-hati dan dengan kepala dingin. Dan saya kira mungkin kita harus ingat pesannya Pramudia Anantatur ya, bahwa kita memang harus berbuat adil sejak dalam pikiran dan perbuatan. Nah yang kedua soal data, soal pesawat bekas. Berita soal pesawat bekas itu diangkat Tempo 19 Maret tahun 2009. Jadi itu berita lama soal hibah yang waktu itu beritanya adalah Pak Menteri Pertahanan Yono Sudarsono menolak tawaran Qatar karena minimumnya anggaran yang tersedia untuk perawatan. Dari mana berita yang diperoleh Pak Menhan Yuwono saat itu dikatakan itu tawaran hibah ini datang 6 bulan yang lalu, dari bulan Maret itu disampaikan secara lisan oleh Duta Besar RI di Qatar Rozi Munir. Saat itu. Jadi kalau ini berita dianggap tidak ada, itu berarti yang bohong korannya yang memberitakan, atau menhannya, atau dubesnya. Atau yang mengklarifikasi yang sekian belas tahun kemudian ini yang keliru. Terus tentang rencana membeli pesawat bekas dengan harga 773 juta euro, itu dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Biro Hubungan Masyarakat di dalam siaran pers nomor SP-6/6/2023 Rohumas 14 Juni 2023. Dikatakan bahwa adapun pengadaan tersebut dituangkan dalam kontrak jual beli nomor Truk 181 PLN 1/2023 AU tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar 733 juta euro dengan penyedia Excalibur International ES Czech Republic. Direncanakan pesawat akan dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif dan akan ditempatkan di Skuadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi nggak ada yang fiktif, ini semua ada datanya dan klaim-klaim itu klaim dari semua berita-berita dari resmi pemerintah, dari Kementerian Pertahanan semuanya. Jadi saya kira memang untuk hal ini kita harus kepala dingin dan adil lah kita dari sejak dalam pikiran kita. Jadi mudah-mudahan debat kali ini bisa mengklarifikasi cerita para jubir, mudah-mudahan juga bisa mengklarifikasi. Nanti kita keluar, ya kita ini bagian dari talk show, kita harus kembali berteman, tetapi bahwa perbincangan ini pasti tidak akan selesai malam ini. Mudah-mudahan rakyat Indonesia akan semakin tercerahkan. Karena rakyat Indonesia ini khas banget, mau membeli beras saja, kalau ada beras patah 3 biji itu ngomong, waduh, berasnya ini patah semua. Kalau mau beli sabun, diteliti lagi, ini banyak buahnya enggak, manjur enggak gitu. Nah, ini mau memilih pemimpin 5 tahun, mosok enggak boleh diteliti-teliti. Terima gitu. kasih. Jadi terima kasih. Bang Daniel. Ya. Justru klarifikasi dari Mas Sukamta tadi itu menunjukkan bahwa Mas Anies melakukan pembohongan. Tidak ada tuh Mas Anies jelas menyebutkan di situ belanja alutsista bekas sebesar 700 triliun yang dirilis oleh mengatakan 700 triliun untuk beli pesawat bekas semua. Enggak, 700 triliun alutsista bekas itu yang ditulis oleh Tempo juga. Itu jelas kok disebutkan. Jadi saya mau katakan 703 euro itu berbeda dengan 700 triliun. Sedangkan yang dikeluarkan oleh Kemhan itu terkait dengan rencana pembelian yang sekarang sudah ditunda. Itu Miraj yang nilainya kalau didolarkan ya sekitar 22 juta US dollar. Jadi ini yang saya sebut dengan
pembohongan publik. Jadi mencari cocokologi, oh ini nilainya 700, ini 700 triliunan. Itu yang saya sebut keliru dan itu jelas pembohongan. Jadi berbahaya bagi saya, tetap ini sangat berbahaya. Dan dari debat ini bagaimana? Kemudian terkait dengan debat ini bagi saya Pak Prabowo negarawan, beliau konsisten tampil otentik dan beliau bagi beliau tidak ada yang lebih penting di Republik ini dibandingkan keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia, dan Pak Prabowo berkomitmen untuk menjaga itu dan berkomitmen juga memastikan Indonesia kuat. Nah, terkait dengan juga Pak Prabowo memberikan contoh saudara-saudara kita di Gaza, beliau justru menunjukkan komitmennya untuk terus membantu Palestina dan Gaza. Dan itu bukan jadi bahan retorikanya Pak Prabowo. Dan itu dilakukan ketika beliau menjadi Menhan. Mulai dari bantuan, berbagai bentuk bantuan, mulai dari membantu beasiswa para mahasiswa Palestina dan sebagainya. Jadi komitmen Pak Prabowo terkait ini terang dan jelas. Saya tutup dengan pantun. Silakan. Kalau ke Medan jangan lupa makan durian. Cakep. Kalau mau Indonesia maju dan paten di masa depan, jangan lupa pilih Prabowo Gibran. Bang Andreas gimana? Punya pantun juga lagi jangan-jangan Bang. Pakai pantun nggak Bang? Enggak. Kita langsung aja. Jadi dari debat malam ini artinya saya lihat awalnya kan itu tadi banyak yang melihat bahwa Pak Prabowo akan mendominasi karena beliau petahana di bidang pertahanan ini. Dengan pengalaman-pengalaman juga di luar negeri. Tapi satu hal yang saya perhatikan ya secara subjektif maupun objektif, Mas Ganjar dengan pengalamannya sebagai gubernur di DPR, dan tentu di sini juga kita bisa lihat gitu sebagai seorang politisi dia pembelajar yang cepat gitu. Dan ini penting bagi seorang presiden ke depan, cepat tanggap melihat berbagai persoalan yang baru yang akan dihadapi dan melihat ini ke depan. Nah, saya lihat di dalam persoalan misalnya hubungan internasional gitu. Bagi Mas Ganjar ini masalah baru gitu. Tapi dengan pengalaman yang sebagai gubernur, kemudian melihat persoalan-persoalan dengan pembelajaran yang cepat, beliau bisa memberikan jawaban-jawaban proyeksi persoalan baik itu masalah geopolitik, masalah globalisasi, maupun masalah diplomasi secara sangat tangkas. Juga di dalam bidang militer, baik ya, kalau kita bicara militer, pertahanan itu menyangkut tentu menyangkut personil, menyangkut prajurit, menyangkut alutsistanya, dan menyangkut bagaimana prajurit yang terlatih dengan sejahtera gitu. Di sini saya kira Mas Ganjar memberikan jawaban-jawaban yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan sistem pertahanan kita ke depan. Dan ya prajurit yang terlatih dengan alutsista yang modern ini merupakan jawaban terhadap sistem pertahanan yang kita butuhkan untuk Indonesia ke depan. Saya kira ini hal yang menjadi unggulan di Mas Ganjar pada malam hari ini, dan beliau sudah buktikan, rakyat akan melihat itu. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk masing-masing paslon, bahkan juga panelis. Ya. Bayu, memang kita hanya bisa mengabarkan, nanti yang memutuskan ada masyarakat, karena tadi saya sudah buka dengan pantun, saya bikin pantun lagi. Tapi ini pantun dadakan loh, saya jadi takut salah, mudah-mudahan tidak salah. Sebelum pantun kita ucapkan terima kasih dulu ya Caya bagi para panelis, Prof Hamdi terima kasih, Prof Makarim terima kasih, Pak Sukamta terima kasih, Bang Dan terima kasih, Bang Andreas terima kasih. Rekan-rekan dari Universitas Jayabaya dan juga Universitas Paramadina yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Baik, hari Minggu Capres berdebat. Cakep. Saling adu, data terakurat. Cakep. Tapi semuanya kita serahkan kepada rakyat. Cakep. Kita ketemu lagi di debat yang keempat. Baik. Baik, ini akhir perjumpaan kita di menuju istana debat Capres 2024. Saya Bayu Andrianto dan Caca Anissa mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.